Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Banjir bandang melanda pantai Crystal Bay, Nusa Penida, Kelungkung. Kawanan turis diduga berkebangsaan Jepang terekam kamera pengawas mencuri sejumlah pakaian di toko baju di Jalan Kanjeng Ubud, Gianyar. Jangan lewatkan menikmati kuliner nyat-nyat nila sayur singkong dan kelor. Dinas Pertanian Gianyar berusaha mengoptimalkan vaksinasi terhadap hewan penular rabies atau HPR untuk menekan kasus rabies. Untuk mempercepat terwujudnya Bali bebas rabies, Dinas Pertanian Gianyar membuka layanan vaksin di Balai Banjar secara berkala. Selain itu, sejumlah veteriner atau dokter hewan praktek juga memberikan layanan vaksinasi gratis. Dalam kegiatan vaksin secara rutin ini, Dinas Pertanian melibatkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Niketut Ali Trianti Dewi, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Udayana mengatakan, program Dinas Pertanian Gianyar ini berdampak positif bagi perkuliahannya di FKH Universitas Udayana. Telah terlaksana kegiatan vaksinasi rabies bersama Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Gianyar, di mana kami menyasar Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sekuati, Gianyar. Di Banjar Kucupin total ada 83 KK, di mana kami melakukan vaksinasi secara serentak dari rumah ke rumah. Dan saya berharap dari kegiatan ini bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan Bali, khususnya wilayah Gianyar, bebas dari zona merah rabies. Dan saya berharap kegiatan seperti ini dapat terulang setiap bulan di wilayah-wilayah lain di Kabupaten Gianyar. Perlu terobosan untuk meningkatkan capaian vaksinasi, mengingat hingga November 2025 di Bali tercatat ada 57.000 lebih kasus gigitan HPR dengan 14 korban meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pengawasan terhadap angkutan laut ditingkatkan. Di Pelabuhan Padang Bay, Karangasem, Kesyabadaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Padang Bay melakukan ramcek kapal atau pemeriksaan menyeluruh kelayakan kapal untuk menjamin kelayakan dan keselamatan penumpang. Ramcek ini meliputi ketersediaan alat keselamatan seperti selang dan alat pemadam api ringan atau APAR, apakah tersedia dan letaknya sesuai prosedur. Tak hanya itu, petugas juga memeriksa kelayakan mesin, kondisi lambung kapal dan dek, serta ruang mesin, peralatan navigasi hingga dokumen kapal dan sertifikat kelautan. Padang Bay merupakan salah satu pintu gerbang utama penyeberangan menuju Lombok, yang diprediksi mengalami lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru. Kami dari KSOP persiapan diawali dengan mulainya ramcek kapal ya. Semua kapal penumpang sudah dilakukan ramcek sesuai dengan instruksi dari Pak Dirjen ya. Dalam hal ini ramcek sudah selesai dan kami sudah laporkan juga ke pimpinan kami di pusat. Hasilnya alhamdulillah semua berjalan lancar dan kapal secara umum memenuhi kelautan. Untuk kapal penyeberangan ini ada 18 kapal ya. Cuman itu kami ramcek 8 dan sisanya ada di Lembar karena dua sisi ya, ada di Lembar, ada di Padang Bay. Itu untuk kapal feri. Dan ada pasbut yang dioperasi di pelabuhan di Dermaga Perak itu ada 24 kapal sudah diramcek juga dan kami ada tambahan untuk ramcek di Wilker Nusa Penida di Kusambo. Itu semua sudah dilakukan. KSOP Padang Bay akan terus mengawasi secara berkala hingga puncak arus balik Natal dan Tahun Baru. Bagi kapal yang bermasalah akan diberikan sanksi tegas dan wajib melakukan perbaikan sebelum mengangkut penumpang. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.
Berkunjung ke Karangasem tak lengkap bila tidak mencicipi kulinernya. Kolam pancing yang terletak di Jalan Veteran Karangasem ini adalah hidden gems alias permata tersembunyi. Di tempat ini ada warung kecil dan sederhana yang menyediakan kuliner khas Karangasem, yakni nila nyat-nyat yang disajikan dengan sayur daun singkong kelor. Pengunjung bisa memilih dan melihat langsung pelayan menangkap ikan yang dipesan, sehingga ikan nila yang akan disantap masih segar. Proses memasaknya mudah. Setelah digoreng, ikan kemudian direbus dengan bumbu rempah khas Bali atau basa genep yang merupakan racikan khas. Ikan nila kemudian dimasak hingga bumbu meresap. Ikan nila ini biasa disajikan dengan sayur kelor dan daun singkong, sehingga terasa gurih dan medok karena racikan basa genep. Memang kita inspirasinya sendiri nyoba-nyoba pertamanya kan kadang kita dulu pernah beli nyoba nyat-nyat di mana-mana kan nggak ada sayur. Makanya saya kebetulan orang tua adik saya nanam singkong, saya coba manfaatkan daun singkong sama daun kelor itu saya coba, ternyata saya coba sendiri rasanya enak. Dan saya coba jual, ternyata antusias dari pembeli kebanyakan semuanya pakai sayur. Bilang sih sayurnya sayur kelor sama sayur daun singkongnya itu enak. Harga satu porsi nila nyat-nyat dan sayur daun singkong kelor Rp40.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran ikan. Pengunjung bisa menikmatinya dengan sambal mata, kacang goreng, dan tentu sepiring nasi hangat. Warung kolam pancing, pertama yang saya lihat masakannya cukup enak, cocok untuk di lidah. Karena orang Bali itu kan senangnya masakan-masakan yang seperti ini. Ikannya juga terlihat matang, di lidah juga enak ketika dikeringkan. Selain itu juga olahannya ini cukup terasa di lidah. Memang sih ini merupakan ciri khas masakan Karangasem, beda dengan di pasar karena ciri khasnya ada bumbunya itu. Cocok tidak Pak paduan sayurnya itu? Paduan sayurnya memang bagus juga karena ada sambalnya, bumbunya kan dari sambal, cocoknya sayurnya seperti itu. Suasana kolam pancing yang asri, tradisional dan sejuk tentu akan semakin menambah selera makan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.